Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandina Kirana selaku moderator dan pemateri pertama. Izinkan saya materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama, Diandina Kirana. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Stibang BPD Jateng merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Stibang BPD sedang melakukan pembangunan gedung baru kampus di Stibang BPD Jateng di Jalan Soekarno-Hatta nomor 88 Semarang. Dalam proses perencanaan bangunan gedung baru Stibang BPD terdapat banyak faktor yang mempengaruhi lancarnya pelaksanaan proyek konstruksi. Salah satu yang mempengaruhi lancarnya pelaksanaan proyek tersebut ialah dikarenakan terpenuhinya dana yang dibutuhkan. Sebaliknya, proyek akan sulit terwujud apabila tidak tersedia cukup dana untuk biayanya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Berapa RAB efektif pembangunan gedung 6 lantai? Yang kedua, bagaimana proses pelelangan sesuai Permen nomor 16 2018? Batasan masalah. Yang pertama, fokus pada pekerjaan struktur gedung 6 lantai. Kedua, RAB penggunaan SSH Kota Semarang 2018. Dan ketiga, proses pelelangan sesuai Perpres nomor 16 2018. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ellen Jenarika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Materi selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan dari materi kita kali ini yaitu mengetahui cara menghitung RAB, pekerjaan struktur, dan mengetahui metode pelelangan yang sesuai dengan regulasi. Kemudian, adapun manfaat. Manfaatnya ialah mengestimasi biaya konstruksi secara ekonomis, memahami pentingnya RAB dalam proyek, dan mengetahui tahapan pelelangan yang sesuai dengan aturan. Selanjutnya ada bab 2, rencana anggaran biaya atau RAB. Kegiatan estimasi adalah salah satu proses utama dalam proyek konstruksi. Ketidaktepatan yang terjadi dalam penyediaan akan berakibat kurang baik pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. RAB itu sama dengan segala volume dikali harga satuan pekerjaan. Ada dua macam anggaran biaya. Yang pertama itu rencana anggaran biaya kasar atau merupakan rencana anggaran biaya sementara di mana pekerjaan dihitung tiap ukuran luas. Pengalaman kerja sangat mempengaruhi penafsiran biaya secara kasar ini. Hasil dari penafsiran ini apabila dibandingkan dengan rencana anggaran yang dihitung secara teliti, didapat sedikit selisih. Dan yang kedua ada rencana anggaran biaya terperinci. Dilaksanakan dengan menghitung volume dan harga dari seluruh pekerjaan yang dilaksanakan agar pekerjaan dapat diselesaikan secara memuaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Muhammad Yusuf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Penjelasan berikutnya yaitu tahapan penyusunan rencana anggaran biaya atau biasa disebut RAB. Yang pertama itu biasanya kita melakukan pengumpulan data di lapangan dan pengecekan gambar kerja tentang jenis, harga, serta kemampuan pasar menyediakan bahan material konstruksi secara kontinu. Kemudian yang kedua itu melakukan perhitungan volume. Yang ketiga melakukan pengumpulan data. Yang keempat melakukan perhitungan analisa bahan. Kemudian ada juga
pelelangan jasa konstruksi, di mana terdapat proses persaingan sehat antara penyedia jasa. Jenisnya yaitu ada pelelangan umum dan terbatas. Kemudian ada pula prinsipnya, yaitu dia mempunyai prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Adapun harga satuan pekerjaan di sini, harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja yang harus dibayar. Ini ada rumusnya di sini, bisa dilihat. Kemudian kita langsung saja ke komponen RAB. Di sini yang pertama ada biaya langsung atau upah material, subkontraktor, dan peralatan. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Contohnya itu overhead, contingencies, profit. Kemudian di bawah sini ada persentase bobot pekerjaan. Ada juga rumusnya, yaitu persentase bobot pekerjaan sama dengan volume dikali harga satuan dikali 100% dibagi harga bangunan. Oke, next. Baik, terima kasih oleh Muhammad Yusuf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Muhlis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saja saya lanjut di bagian bab 3, yaitu data proyek, di mana data proyek ini terbagi dari beberapa indikator. Yang pertama, nama proyek, kemudian lokasi, di Jalan Soekarno-Hatta 88 Semarang, ketiga nilai kontrak seharga 49,9 miliar, kemudian waktu, kemudian yang terakhir kontraktor. Pelelangan. Yang pertama, bentuk panitia dan susunan HPS. Kemudian yang kedua, penyusunan dan pengesahan RKS. Ketiga, pengumuman perlengkapan pelelangan. Keempat, penjelasan pemasukan dan pembukuan penawaran, evaluasi, penetapan, kemudian yang terakhir sanggah dan kontrak. Baik, terima kasih. Beri penjelasan. Baik, terima Sebelahnya Terima kasih, saya lanjut. Untuk item pekerjaan terbagi menjadi 6. Yang pertama itu pekerjaan persiapan, yang kedua pekerjaan struktur, yang ketiga finishing arsitektur, yang kelima pekerjaan subaikal, yang kelima ada grounding dan infrastruktur, dan yang terakhir itu ada mekanikal dan elektronikal. Sedangkan yang untuk volume pekerjaan, definisinya itu ya berdasarkan gambar kerja dari pekerjaan struktur dan pekerjaan arsitektur. Pembangunan gedung 6 lantai kampus STIE Bank BPD Jateng dengan cara menguraikan jenis-jenis pekerjaan pokok serta bagian-bagian pekerjaan yang berhubungan dengan jenis pekerjaan tersebut, di mana hasil tersebut akan menghasilkan volume dengan satuan yang berbeda-beda menurut jenis pekerjaannya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Faida. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 5, yaitu urutan pelelangan pada Perpres nomor 16 tahun 2018, di mana yang pertama itu membahas tentang pengumuman pelelangan, yang kedua undangan dana unwitching, yang ketiga prakualifikasi dan pasca kualifikasi, dan yang keempat pembukaan
dan evaluasi penawaran. 5. Penetapan pemenang dan pengumuman. 6. Negosiasi dan kontrak. 7. Surat perintah mulai kerja. Slide selanjutnya. Nah, dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi terdapat definisinya, yaitu proses pengadaan barang dan jasa atau pekerjaan konstruksi melalui metode sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik oleh pemerintah atau swasta. Tujuan dari pengadaan konstruksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang aman dan berkualitas serta menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Selanjutnya. Baik, terima kasih oleh Nurfaida. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri Agus Anwar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peraturan dan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi. Adapun undang-undang yang berlaku: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah atau jasa pemerintah. Adapun prinsip dasar pengadaan konstruksi yaitu efisien, efektif, transparan, adil, dan diskriminatif dan akuntabel. Selanjutnya. Adapun kesimpulan dari materi ini atau presentasi ini yaitu RAB penting untuk estimasi biaya konstruksi. Proses pelelangan harus sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Keakuratan RAB dan transparansi pelelangan menentukan keberhasilan proyek. Adapun sarannya yaitu perhitungan RAB harus detail dan sesuai standar. Pelelangan dilakukan secara transparan dan adil. Dan yang terakhir, proyek perlu diawasi agar sesuai anggaran dan jadwal. Mungkin sekian dari presentasi kali ini. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.